Oke, halo teman-teman semua. Kembali lagi bersama saya di channel ini, Wolfram Matematika. Pada kali ini saya akan membahas mengenai mencari nilai turunan suatu fungsi menggunakan Wolfram Matematika ya. Oke. Di Wolfram Matematika ini sebenarnya ada banyak operator ya untuk mencari nilai turunan. Oke, di sini kita akan bahas satu persatu. Ya, maaf ya, masuk suara kokoroik ayam. Oke. Pertama kita definisin aja dulu ya fungsi buat ya sebagai contoh fx di sini atau gx ya, gx aja lah namanya. Gx dengan x pangkat 7 ditambah 6x pangkat 5 dikurang 3x kuadrat ditambah cos x. Ini sebagai contoh ya. Oke, kita run dulu. Nah, pertama ada beberapa cara untuk mencari turunan ya. Kita gunakan dulu turunan menggunakan definisi dari limit ya, definisi dari limit. Oke, definisi turunan menggunakan limit. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa turunan itu dalam limit bisa kita tulis dalam bentuk limit gx plus h dikurang gx per h, dimana h di sini itu mendekati 0 ya. Nah, itu. Sekarang kalau kita run, maka kita bakal dapat turunan pertama dari gx. Ya, kayak gitu ya. Bisa dicek sendiri, ini udah pasti turunan pertamanya dari gx tadi. Nah, tapi jelas ini agak panjang ya, dan juga ini merupakan definisi untuk turunan pertama aja. Sebenarnya definisi untuk turunan ke berapa berikutnya ada juga, tapi di sini kita nggak bahas ya. Jadi silakan kalian coba sendiri. Tapi itu merupakan, tapi yang tadi kita lakukan adalah mencari turunan menggunakan definisi dari limit ya. Oke. Selanjutnya kita pakai ke operator aksen. Operator aksen yang sering kita tulis di buku ya. Jadi kalau kita mau mencari turunan pertama dari gx itu sangat mudah. Pertama g lalu kita kasih aksen di sini dan x. Lalu kalau mencari turunan kedua pakai aksennya 2 kali, turunan ketiga aksennya 3 kali dan seterusnya. Ya gitu ya. Kalau mau mencari turunan keempat, kelima, keenam, ketujuh dan sebagainya sama aja sih. Tinggal aksennya aja yang tambah. Nah, ini kan aksennya 4 ya. Kalau mau nyari turunan ke-7 berarti aksennya 7. Benar nggak tuh ya? 7 ya. Kalau kita run jadinya ya kayak gitu. Nah, tapi agak kurang efisien ya untuk aksennya ini. Jadi biasanya ini digunakan untuk yang turunan awal-awal aja, kayak turunan pertama, turunan kedua atau turunan ketiga. Itu ya teman-teman. Nah, ini kan kita masih dalam bentuk turunan dalam bentuk fungsi ya. Sekarang bagaimana kalau kita ingin mencari nilai turunan suatu fungsi di titik tertentu? Sebagai contoh, kita ingin mencari nilai turunan kedua dari gx ketika x mendekati 0. Dan nilai turunan ketiga dari gx ketika x mendekati pi. Ya. Itu ya. So kita lihat kalau kita run ini hasilnya adalah seperti berikut ya. Artinya turunan kedua dari gx ketika x sama dengan 0 adalah minus 7, sedangkan turunan ketiga dari gx ketika x dengan pi adalah seperti berikut. 360 pi kuadrat plus 210 pi pangkat 4. Itu ya. Nah, itu tadi operator aksen, cukup sederhana tapi kurang efisien di bagian aksennya itu ya. Kalau untuk turunan yang lebih tinggi, nah sorry motor masuk. Sekarang bagaimana dengan operator D? Nah, operator D ini sedikit, maksudnya ya memang lebih ringkas ya dibanding operator aksen tadi. Sekarang kalau kita ingin mencari turunan pertama dari gx, kita pakai operator D lalu buka kurung siku,
masukkan fungsinya gx. Lalu karena ini turun pertama, cukup masukkan x saja. Nah, keluar ya, itu turunan pertama dari gx. Bagaimana untuk turunan ke n? Sebagai contoh, kita ingin mencari turunan dari gx. Turunan keempat dari gx ya, maaf. Oke, buka kurung kurawal, lalu x, n-nya berapa? 4 misalkan ya. Oke, itu berarti ini adalah operator untuk mencari turunan keempat dari gx, gitu ya. Nah, sekarang kalau kita run, ya gitu. Sama aja kayak sebelumnya. Dan sama juga kalau kita ingin mencari nilai suatu turunan ke n di titik x sama dengan berapa, ya. Sama juga kita pakai operator slash sama titik tadi, ya. Sebagai contoh nih, d gx turunan keempat dari gx ketika x sama dengan 0, ya itu ya. Slash sama titik itu untuk mensubstitusikan suatu nilai tertentu. Nah, kalau kita run ini jadinya 0 ya. Oke, gitu. Apakah ada kesalahan? Nah, nggak ada ya. Salah, maaf. Jangan pakai sama dengan nih. Pakai tanda panah gitu. Nah, 1. Pantas saja kayak curiga tadi. Oke, jangan lupa ya teman-teman, bukan pakai sama dengan tapi pakai tanda panah. Gitu. Nah, itu untuk operator D. Ya, jelas lebih ringkas ya dibanding operator aksan tadi. Ada juga lagi, satu lagi, operator derivatif. Ya, operator derivatif. Ya, tujuannya sama ya, untuk mencari turunan suatu fungsi, turunan ke berapa juga bisa. Nah, kita pakai operator derivatif ini. Derivatif dengan format pertama masukkan mau turunan ke berapa. Misalkan kita turun pertama ya, 1. Lalu masukkan fungsinya apa? F, fungsi G ya. Maaf, G. Fungsi G di sini. Dan cukup nama fungsinya aja tanpa perlu gx atau apa. Jadi cukup huruf G aja ya. Lalu yang ketiga masukkan variabelnya atau bisa juga nilainya langsung sih. Ini sebagai contoh x ya. Jadi kita menurunkan dalam variabel x. Kalau kita run jadinya ya sama aja intinya. Lalu kalau mau turunan kedua dari G, tapi langsung bisa kita masukin x-nya berapa. Misalkan x sama dengan 0 di sini ya. Kita run -7 turunannya. Oke. Sekarang bisa juga sih nilai x-nya itu kita masukin di variabel yang ketiga. Sebagai contoh, ini kita mencari turunan kedua dari G saat x sama dengan 0 ya. Jadi masukinnya 0-nya langsung di sini boleh. Ya, akan menghasilkan nilai yang sama seperti sebelumnya. Oke. Itu ya teman-teman untuk fungsi derivatifnya. Nah, kita sekarang kalau tadi itu seluruh operator yang kita bahas itu adalah kita menggunakan contoh fungsi yang eksplisit atau dalam bentuk y sama dengan bla 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 gitu ya. Sekarang terkadang suatu persamaan itu dinyatakan atau fungsi itu dinyatakan secara implisit ya. Nah, sekarang kita akan membahas keturunan implisit. Sebagai contoh, misalkan kita dikasih persamaan berikut. Misalkan x kuadrat y ditambah 5xy tambah 5xy dikurang 3 ln x sama dengan 3x ditambah 4x kuadrat dikurang y sin x. Nah, ini kan fungsi dalam x dan y ya, dimana y-nya itu adalah variabel yang tergantung sama x. Oke. Jadi gimana cara kita mencari turunan untuk y? Turunan y terhadap x gitu ya.
Nah, itulah kita pakai turunan implisit. Dalam Wolfram kita pakai langkah-langkah kayak gini teman-teman, bisa silakan diperhatikan dulu. Oke, kita definisiin dulu persamaan ini dalam suatu variabel, misalkan variabel apa ya, P misalkan lah. P sama dengan, kita tulis ulang persamaan implisitnya, x kuadrat y plus 5xy plus 3 log x sama dengan dua kali ya, 3x plus 4x kuadrat dikurang y sin x. Oke, sekarang kita run dulu persamaan ini gitu ya. Nah, lalu kita cari turunannya terhadap x. Oke, kita definisiin, kita masukin dalam variabel P1. Kita pakai operator D yang lebih sederhana. Oke, D di mana D dari fungsi P ini, turun dari fungsi P. Tapi sebelumnya kita definisiin dulu, kita ganti Y ini ke dalam bentuk YX. Artinya apa? Artinya fungsi ini menangkap Y itu sebagai fungsi dari X ya. Oke, saya ulangi lagi. Apa yang kita lakukan ini adalah agar fungsinya itu, agar Wolframnya itu menangkap Y ini sebagai fungsi dalam bentuk X. Oke, semoga bisa dimengerti. Lalu parameter turunannya itu X terhadap X ya gitu. Sekarang kita run ya, maka akibatnya outputnya adalah turunan dari kedua ruas terhadap X. Silahkan kalian lihat ya, silahkan dicermati lagi. Intinya kedua ruas ini adalah hasil turunan terhadap X dari kedua ruas sebelumnya. Oke, itu. Nah, sekarang ini kan dalam bentuk X, YX dan Y aksen X ya. Sekarang kita ingin mengeksplisitkan YX tersebut. Kita masukkan dalam variabel P2. Kita pakai fungsi solve. Ya, di sini kita akan mencari penyelesaian dari P1 ini untuk Y aksen X. Itu ya. Nah, kalau kita run, maka dia bakal menyatakan Y aksen X dalam bentuk X dan Y. Nah, ini. Nah, ini sebenarnya sampai sini kita sudah dapat nilai dari turunan Y terhadap X. Gini ya sebenarnya. Nah, jadi kalau kita mau ngembaliin YX-nya ini kembali dalam bentuk Y, ya boleh. Jadi kita definisiin variabel yang ketiga P3 itu adalah P2, di mana kita substitusikan YX sebagai Y. Nah, ini kembaliin ya. Nah, jadi selesai pekerjaan kita. Turunan untuk Y aksen X itu adalah turunan dari Y itu terhadap X adalah sebagai berikut ya. Kalian lihat sama-sama. Oke. Itu teman-teman, biasanya ada di soal kalkulus ya, terutama bagi yang mengambil kalkulus di mata kuliah di semester 1 atau semester 2 biasanya. Oke, itu dulu ya untuk materi pada kesempatan kali ini mengenai turunan di Wolfram Matematika. Oke, untuk teman-teman tetap semangat belajar Wolframnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.